Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Ranting Ngembe, yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan ceramah pada kali ini. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, saya masih bisa diberi kesempatan untuk saling belajar dengan anggota atau kader Fatayat Ranting Ngembe anak cabang Beji. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan benar, yakni ad-dinul Islam. Sahabat-sahabat sekalian, kita patut bersyukur di tengah-tengah dunia, Indonesia dan sekeliling kita dengan gencarnya wabah virus corona atau COVID-19, kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah, yang mana kesehatan itu patut kita syukuri, patut kita luangkan waktu untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, terutama lebih-lebih untuk organisasi. Dan masa-masa di mana semuanya melakukan pekerjaan dalam rumah, kita pun tentunya juga tidak kalah penting untuk saling berbagi ilmu meskipun tidak bermuajahah. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan memperkenalkan dulu, barangkali ada yang belum begitu kenal dengan saya. Saya adalah Wahyuni dari Desa Kajabendo. Sekarang masih menjadi Ketua Ranting Kajabendo, juga sekaligus sekretaris pengurus anak cabang Fatayat Ancok Beji. Juga saat ini menjadi koordinator Litbang di Fatayat cabang Bangil. Ta'aruf ini sebetulnya hanya untuk mengetahui, karena saya memang betul-betul anggota Fatayat ya, atau kader Fatayat. Nah, gitu. Jadi saya jangan diragukan, nanti sahabat-sahabat meragukan karena saya tidak menggunakan alma mater Fatayat gitu ya. Harap dimaklumi karena ini adalah pertemuan secara media gitu, tidak bermuajah secara langsung. Kalau secara langsung, jika ada pertemuan rutin, saya lebih suka menggunakan jas alma mater. Saya juga bangga menggunakan jas alma mater Fatayat Nahdlatul Ulama. Merasa lebih sangat elegan gitu. Meskipun kadang dalam otak kita itu masih belum begitu banyak terisi sebetulnya. Dan jika kita ini menjadi kader yang militan, sesungguhnya kita harus banyak belajar. Karena Fatayat itu juga mengisi tentang perkembangan-perkembangan yang ada di negara kita, terutama di lingkungan sekitar kita, dan juga menyikapi perkembangan-perkembangan yang terus berlalu juga secara terus-menerus, intens, teknologi dan segalanya itu. Baik sahabat-sahabat, akan kita mulai ya. Kali ini saya akan berbicara tentang yang berhubungan dengan Fatayat. Jadi Fatayat itu sebetulnya berdiri pada tanggal 7 Rajab tahun 1369, tepatnya tanggal 24 April tahun 1950. Nah, sudah merayakan hari ulang tahun pada tanggal 7 Rajab kemarin.
Tetapi pada Masehi masih belum ya, karena tanggal 24 April. Kebetulan saya ini dilahirkan juga pada bulan Rajab, bulan lahirnya NU, bulan lahirnya Fatayat Nahdlatul Ulama, dan pada bulan Masehinya saya lahir bulan April, bulan kelahiran baginda Nabi, bulan kelahiran NU, bulan kelahiran Fatayat ya. Kalau NU itu Januari tanggal 31. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Fatayat itu awalnya di situ itu ada panitia dari pelajar ya. Ketika Kongres ke-18. Jadi ada beberapa pelajar yang menjadi anggota kepanitiaan, di mana Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga turut serta mensukseskan. Lah, pelajar-pelajar itu dalam sejarahnya diterangkan bahwa pelajar-pelajar itu masih setingkat sanawiyah. Bayangkan betapa sangat masih mudahnya mereka itu saat bergabung dalam kepanitiaan Muktamar Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itu juga kemudian mereka meminta agar ada organisasi pemudi Nahdlatul Ulama, karena ketika itu masih ada satu banom organisasi perempuan, yaitu Nahdlatul Ulama Muslimat. Jadi Muslimat itu bukan Muslimat Nahdlatul Ulama, tetapi Nahdlatul Ulama Muslimat. Lah, atas permintaan dari pelajar-pelajar tersebut, akhirnya pada tahun 1950 tersebut diresmikan juga Fatayat sebagai banom di organisasi Nahdlatul Ulama. Kiprahnya saya pikir sudah sangat banyak untuk negeri ini, karena usia yang cukup sudah dewasa ya. Saat ini sudah 74 tahun hitungan-hitungan Hijriah itu. Lah, dalam usia yang cukup banyak itu saya pikir sudah banyak tentunya kader-kader dari Fatayat yang telah memberikan sumbangsinya untuk bangsa, negara, dan agama. Sahabat-sahabat sekalian, jangan terlalu sepaneng ya kita ya. Kita harus agak santai gitu cara ngajinya. Maklum tidak ketemu sama orangnya gitu, jadi cara komunikasinya itu kadang-kadang membayangkan saya ya, membayangkan ketemu dengan para anggota ranting Fatayat ngembe itu. Jadi begini, sebetulnya kendala yang paling umum dari kita di Beji itu adalah saat kita perekrutan anggota-anggota, misalnya minta, Mbak ayo ikut kita ke Fatayat itu. Nah, mereka itu semuanya kendalanya adalah bekerja, kemudian kadang-kadang ya kalau Sabtu Minggu itu harus apa istilahnya ya, weekend ke rumah mertua, waktu keluarga, waktu bersih-bersih dan sebagainya. Kesibukan-kesibukan sebagai ibu rumah tangga ya kita memang merasakan itu. Jadi sudah pastilah, saya pikir semua sahabat-sahabat juga merasakan hal-hal demikian ya, begitu betapa beratnya menjadi seorang ibu, kemudian masih mengurus anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil, apalagi seperti saya ini masih memiliki bayi ya, yang kemana-mana itu kalau kegiatan Fatayat sudah pasti saya gendong itu, naik sepeda sambil gendong bayi untuk mengikuti kegiatan Fatayat itu sudah biasa kita ya. Jadi tidak kaget lagi, semua itu karena training. Jadi hati kita ini terlatih, mental kita juga terlatih. Nah, kader-kader atau anggota Fatayat saya pikir juga demikian. Kita harus melatih diri agar menghadapi sedikit problem atau apapun lah yang kita hadapi itu, jangan kemudian menjadikan sebuah halangan untuk kita mengikuti rutinan-rutinan atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang itu mengatasnamakan organisasi kita, yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama itu juga merupakan
jamaah dan jam'iyah, ya, jamaah dan jam'iyah. Selain organisasi, kita juga mengaji, kita juga edukasi sesama kader, sesama anggota, dan untuk yang lainnya tentunya kepada sekitar kita, umat muslim. Dan kita juga tidak, apa ya istilahnya ya, selaku jamaah kita tetap melakukan yang namanya amalia nahdiyah. Seperti misalnya kita membaca burda, lalu manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, membaca tiba, tahlil, terus ziarah kubur. Itu adalah amalia nahdiyah yang harus kita juga melestarikan. Jadi yang namanya Fatwa Nahdlatul Ulama itu juga harus sangat menyukai dengan amalia nahdiyah. Kita harus membuat rutinitas kita. Nah, gitu. Jadi bulan ini kita membaca burda misalnya. Gitu. Kenapa sih burda itu kok dibaca? Nah, ini ya. Pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah itu juga sangat mencintai dengan yang namanya qasidah burda. Setiap ada masa-masa yang genting dalam Nahdlatul Ulama, dalam situasi apapun, untuk kepentingan apapun, baik pribadi maupun umum, burda ini seringkali beliau baca dengan para santri agar Allah mempermudah, ya, istilahnya juga melalui tawasul. Qasidah burda ini cerita tentang, ya, bagaimana seorang umat Nabi yang sangat mencintai Nabi, gitu. Sehingga kemudian pengarang burda ini sebetulnya mengalami sakit, ya. Akhirnya dengan mengarang burda dan membaca burda ini, Allah memberi kesembuhan, gitu. Jadi ceritanya memang sangat indah-indah. Apalagi kalau bagi remaja yang lagi jatuh cinta, itu qasidah burda adalah referensi, itu ya, referensi bait-bait puisi yang sangat menakjubkan. Tetapi sesungguhnya cintanya adalah untuk Rasulullah. Kemudian misalnya manakib, ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu. Kenapa juga kita harus membaca itu? Lah, itu adalah wasilah kita tawasul. Kita tawasul kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kita memiliki tujuan, kita memiliki harapan, kita memiliki keinginan agar semua keinginan itu dimudahkan oleh Allah, mudah tercapai, mulus jalannya, kita melakukan tawasul pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah tawasul yang paling ampuh. Suatu hari saya pernah ketika hamil anak kedua itu, sudah usia 7 bulan, ya, 7 bulan hampir mendekati bulan ke-8, tapi anak saya itu masih sungsang istilahnya, ya. Masih kepalanya masih belum ke bawah. Nah, saya pun juga kebingungan gitu. Jadi hamil itu meskipun berkali-kali, paniknya juga berkali-kali. Makanya kadang-kadang saya berpikir dua saja cukup. Satu, karena kita mentaati aturan pemerintah KB itu, ya. Kedua, kita itba sama Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah memiliki 2 anak, yaitu Hasan dan Husain, itu ya. Ya, meskipun yang memiliki putra lebih dari 2 ya tidak apa-apa, asalkan di dalam mengemban amanat sebagai orang tua itu bagus, ya. Tentunya dalam hal pendidikan anak, kesehatan anak, juga perkembangan yang lain bagi anak itu baik. Tapi kalau misalnya punya anak banyak gitu, tetap kemudian manajemen pendidikan anak itu kocar-kacir, saya pikir itu akan menjadi menyedihkan, ya. Karena kita juga bertugas untuk melangsungkan generasi ini menjadi generasi yang sehat, generasi yang baik jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, saya teruskan bahwa amalia nahdiyah itu patut selalu
dibaca secara rutin oleh semua kader Nahdlatul Ulama, semua anggota Nahdlatul Ulama, termasuk diantaranya adalah Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi meskipun muda-muda, ayu-ayu, necis-necis, boys-boys gitu ya, kita ini jangan kemudian merasa gengsi. Loh kok baca tiba ya pertemuannya misalnya gitu. Atau rutinan membaca manakib, aduh kok dia dibaca itu. Ya atau yang macam-macam lainnya lah, tahlil dan sebagainya. Kita nggak boleh gengsi untuk membaca itu loh ya. Karena memang itu adalah amalia nahdiyah. Kita harus melestarikan tahlil. Kemudian kita juga sarkup ya. Kita juga harus suka yang namanya ziarah kubur. Itu ke aulia sana misalnya. Nah, kenapa? Ya, karena berkat itulah menurut saya. Karena berkat orang Indonesia itu suka ziarah kubur. Nah, Indonesia itu kemudian memiliki keramat tersendiri. Nah, itu. Ujung tombaknya adalah ya karena kita juga rajin-rajin untuk selalu nyekar ke pesarian-pesarian orang-orang yang alim, orang-orang yang sangat baik akhlaknya pada masa hidupnya. Satu, tidak hanya sekedar untuk mencari berkah, yang terpenting adalah kita meneladani. Misalnya kita ziarah ke Gus Dur, kita sudah harus meladani bagaimana Gus Dur itu selama masa hidupnya, dengan sesama muslim seperti apa, dengan non muslim seperti apa, bagaimana kajian keilmuannya dan sebagainya. Jangan kita hanya sekedar pokoknya ziarah kubur, sopo yo sing diziarahi gak ngerti. Atau misalnya kita ini seringkali ziarah ke Wali Lima, ternyata kita tidak tahu siapa Sunan Ampel, siapa Sunan Derajat, siapa Sunan Bonang, kemudian Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Giri siapa, kita tidak tahu. Itu juga sayang. Lah, dalam ziarah kubur itu kita juga harus napak tilas, kita harus membaca sejarah. Kenapa harus membaca sejarah? Agar kita ini tidak tertelan dengan segala sesuatu yang mudah untuk membohongi kita. Bahwa Islam Nusantara itu juga sangat mengenal tradisi-tradisinya, sangat mengenal para ulama-ulamanya, juga mengenal siapa yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Seperti misalnya Mbah Sunan Ampel. Siapa beliau itu? Kita harus tahu. Dia adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro yang makamnya di Trowulan, Mojokerto. Saya pikir sahabat-sahabat sudah sangat sering untuk mengunjungi makam-makam aulia. Kemudian lebih jelasnya lagi misalnya apakah Sunan Ampel itu hanya seorang mubalek? Nah, ternyata ada buku yang menceritakan bahwa tidak hanya sekedar seorang mubalek, tapi Sunan Ampel itu juga pernah menjadi pemimpin daerah setempat di Ampel Denta dan seterusnya, sampai kemudian Sunan Ampel itu mendidik beberapa orang, banyak santri, yang kemudian santri-santri tersebut itu juga meneruskan perjuangannya. Lah, perjuangan itu, perjuangan dari para wali semuanya itu juga menetes kepada organisasi kita, menetes kepada Nahdlatul Ulama, menetes kepada banom-banomnya, terutama pemudi. Jadi fatayat itu dalam bahasa Arab, fatayat itu bahasa Arab, artinya adalah pemudi. Yang namanya pemudi, dalam ADART kita ini dibatasi usianya. Artinya fatayat Nahdlatul Ulama itu ada ketentuan usia 20 sampai 45. Jadi di usia itu, di usia 20 sampai 45 itu kita bisa dikatakan sebagai anggota atau kader fatayat Nahdlatul Ulama ya, tentunya yang sudah kita rekrut. Nah, artinya direkrut itu begini, ayo kita ikut mengikuti jamaah dan jamiyah fatayat Nahdlatul Ulama. Jika mereka mau bergabung dengan kita, maka itu adalah anggota kita. Jadi memang ada istilahnya, kita ini seringkali kalau perekrutan itu kan secara tidak begitu formal ya. Sebetulnya ada pengisian formulir gitu, tapi kita tidak. Kadang-kadang seringkali, ayo ikut fatayat, ayo ikut tibaan. Di sana ada pengurus-pengurus fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu saja cara mengajaknya itu. Nah,
Kemudian insya Allah dalam beberapa minggu ke depan ini data anggota Fatayat itu bisa dilihat beserta kemampuannya ya. Jadi misalnya ada anggota Fatayat dari Ngembe, wah pendidikannya unggul ini seperti ketua rantainya itu yang calon doktor itu ya. Kalau saya masih di bawahnya, saya ini masih magister ya. Entah, semoga bisa menyusul untuk mengikuti sekolah lanjut S3. Amin. Nah, itu nanti terdeteksi se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya itu akan terdeteksi. Oh, ternyata kader Fatayat Nahdlatul Ulama itu sing dosen sakmene kae, sing pengusaha sakmene kae dan semuanya itu akan terdeteksi gitu ya. Jadi kita ini kemudian tidak 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 ngawur untuk menjawab berapa jumlah anggotanya. Wah, kemudian diaurai sak desa misalnya. Ya belum tentu satu desa itu semuanya adalah anggota Fatayat Nahdlatul Ulama gitu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya saya ulang bahwa Fatayat itu adalah organisasi kepemudaan, bisa dibilang gitu ya, karena masih usianya usia muda. Jadi partner kita itu dengan GP Ansor sama. Usianya dalam usia-usia 20 sampai 45. Kalau muslimat itu dengan Nahdlatul Ulama ya, usianya insya Allah sama. Jadi sebagai pemudi ya tentunya kita harus sangat konstruktif, kita harus juga produktif, kita juga giat-giat sekali ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang progresif gitu. Jadi usia Fatayat itu memang usia produktif. Seringkali kalau saya lagi rekrutmen ke beberapa orang untuk menjadi anggota itu, sambatannya adalah kanti arek gitu ya, karena memiliki bayi, karena masih memiliki anak kecil dan sebagainya. Nah, memang usia Fatayat itu adalah usia kanti arek menurut saya. Artinya usia-usia yang kita masih ribet dengan ngomong bayi, ribet dengan ngomong anak kecil, atau bahkan usia masih manten anyar gitu ya. Jadi istilahnya gimana ya, pasti ada sebuah kesulitan tersendiri dalam memanage waktu, bagaimana saya ngomong anak, mendidik anak, kemudian juga bagaimana ketika misalnya meluangkan waktu untuk organisasi tersebut. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari hal yang cukup ruwet ini, jadi akhirnya menurut saya ya tidak apa-apa jika misalnya ada rutinan yang berbau mengaji itu untuk membawa anaknya, itu tidak apa-apa juga, karena saya seringkali demikian. Tetapi dalam acara yang cukup formal ya minta tolong sebentar lah misalnya gitu, agar anaknya ini diasuh oleh siapa. Tentunya yang mengasuh adalah yang sudah kita percaya. Memang masanya sangat sulit karena kita dalam masa pengasuhan anak yang masih kecil-kecil gitu ya, masih balita, banyak-banyaknya seperti itu ya, karena usia produktif. Bagaimana lagi kalau tidak kanti anak ya, itu sudah namanya muslimat, karena usia di atas 45 tahun, sudah besar-besar semuanya. Nah, ibunya mau melakukan kegiatan, mau melakukan apapun itu sudah enjoy karena anak-anaknya sudah besar. Selanjutnya Fatayat itu juga sebagai jamiah ya, sebagai jamiah organisasi yang juga memiliki aturan. Jadi tidak sembarangan juga kita ini kalau misalnya masuk di Fatayat, apalagi menjadi pengurus itu ya, kita juga tidak sembarangan wis pokoknya tidak. Jadi ada aturan, ada ADART dan sebagainya, ada ketentuan-ketentuan dan sebagainya gitu. Kenapa sih harus diadakan hal demikian? Agar tercipta kaderisasi. Jadi Fatayat itu biar terus hidup, terus berkembang, kita harus melakukan organisasi yang cukup baik, yang signifikan. Jadi agar perjuangan Nahdlatul Ulama melalui Fatayat ini
sinergis itu harus ada ketentuan-ketentuan organisasi yang kita patuhi gitu. Jadi biar tidak sembarangan. Nah, artinya gimana? Jangan-jangan nanti yang jadi ketua, misalnya ketua ormas lain, kemudian merangkap menjadi ketua Fatayat, ya itu tidak boleh. Jadi dalam aturannya itu seorang ketua tidak boleh merangkap menjadi ketua ormas lain atau kalau nggak salah orsospol ya, itu tidak diperkenankan dalam ADART. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Kemudian diantaranya juga adalah usia. Usia itu juga ada ketentuan 20 sampai 45. Agar tidak selamanya, oh saya kan orang-orang masih senang dengan Fatayat. Iya, tidak apa-apa. Tetapi jika itu tidak dilakukan, maka akan terputus kaderisasi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka organisasi ini orangnya tidak ada, maka organisasinya juga tidak ada. Nah, dalam rangka agar organisasi ini terus hidup, kita harus melakukan kaderisasi. Gitu. Jadi, ranting ngembe harus pinter-pinter ngerayu orang untuk bisa merekrut. Nah, ya, merekrut beberapa orang masuk ke organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Ada istilahnya macam-macam rekrutmen gitu. Terus Fatayat itu juga tidak melulu ngaji loh sahabat-sahabat ya. Fatayat itu juga diantaranya menuju Fatayat juga ada, karena Fatayat itu memiliki senam. Senam ini bisa dilakukan oleh anggota kader Fatayat atau bahkan orang lain. Saya seringkali setidaknya dalam seminggu sekali itu melakukan senam Fatayat, karena pernah suatu hari gitu saya merasa sakit ya, sakit sampai 2 bulan, flu, greges, panas, pilek dan sebagainya, itu selama 2 bulan nggak selesai-selesai. Sampai waktu saya melakukan ujian tesis itu dalam kondisi badan yang tidak fit. Kemudian ada acara senam bersama di GOR, saya mengikuti. Lah setelah senam itu kok dilala badan terasa nyaman. Akhirnya dari situ saya merasa paling ini barokah ya. Barokah mengikuti senam, akhirnya saya juga sehat. Nah dari situ saya meyakini senam ini pasti berkah, pasti barokah. Akhirnya saya juga melakukan senam. Kemudian sahabat-sahabat, kita ini kalau masuk ke Fatayat ya, barokah itu pasti. Saya seringkali mengatakan ini ke ranting-ranting yang lain, bahwa barokah pasti. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau teman-teman, sahabat-sahabat masuk ke organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, pasti mendapat barokahnya, itu pasti wis. Gitu. Jadi sama jangan angen-angen, aku iki bakal oleh opo. Iso taman-taman aku mencalonkan diri sebagai DPR ya, nggak tahu ya. Kalau itu adalah proses, artinya proses itu usaha dan takdir Allah, kita tidak tahu. Artinya bahwa selama kita ada di Fatayat Nahdlatul Ulama, sudahlah, kita pasti yakin kalau barokah itu sudah pasti. Tapi jauh dari itu, jauh dari semua itu, yang kita cari adalah keselamatan. Agar kita ini sekeluarga tentunya selamat dunia dan akhirat. Nah itu tadi, kita ini derek kiai. Artinya derek kiai itu kita dalam menjalani kehidupan ini mengikuti aturan yang bagus, sinergis dengan pemerintahan, dengan ulama dan umarok itu dengan baik. Jadi hidup kita ini biar sangat tidak hedonis. Kemudian ngenes kalau orang hidupnya hedonis itu, karena kemana-mana selalu saja perhitungannya adalah angka-angka, uang-uang dan sebagainya. Apakah tidak ada selain angka-angka tersebut, selain uang dan sebagainya, itu pasti ada yang lebih berarti. Nah, misalnya kita diberi sehat, nah kita kan jarang mengukur kan betapa mahalnya sehat itu. Nah, DKI guys untuk misalnya, pasti kita akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengobati. Itulah kemudian kita harus sangat mensyukuri kehidupan ini dengan apa adanya. Tapi ya kita tidak boleh pasif. Artinya tidak boleh pasif. Namanya manusia itu harus selalu berusaha, harus selalu belajar
dan berlatih. Juga kalau ngomong belajar, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Nah, itulah kenapa dalam fatayat itu sebetulnya juga harus ada semacam edukasi ya, mungkin kepada kader atau sharing sesama pengurus dan anggota. Kemudian kita ini pokoknya berbicaranya ini ini adalah awal kali saya berbicara secara online ya. Kalau ketemu sama orangnya langsung itu sebetulnya lebih enak, saya lebih senang. Satu adalah silaturahim kita, kemudian yang kedua kita saling mengetahui ya, bermuajah. Oh ternyata anggota Fatayat Ranting Embe itu orangnya begini, ternyata konstruktif. Itu bisa dibaca kan kadang dari wajah dalam ilmu psikologi, meskipun saya bukan sarjana psikologi ya, tetapi raut wajah itu tidak bisa dibohongi sebetulnya ya. Baiklah, tapi kita tetap berusaha dalam masa-masa yang semacam ini, dalam perkembangan yang semacam ini juga kita memanfaatkan teknologi untuk tegur sapa, untuk saling menimba ilmu dan sebagainya ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, Fatayat waktu itu diresmikan ketika ketua PB-nya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang dari seorang NU yang berasal dari Kota Pasuruan ya. Yang rumahnya sekarang itu dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, itu. Kalau misalnya sahabat-sahabat main ke kota, insya Allah menemukan, oh ini tuh rumahnya mantan ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi beliaunya dimakamkan di Jakarta. Ya, kalau Fatayat dari masa ke masa sahabat, tentunya kader Fatayat ini sudah sangat banyak sekali. Dan ada yang mengatakan atas berkahnya Fatayat, mereka bisa belajar di luar negeri. Ada yang mengatakan dengan berkahnya Fatayat begini, macam-macam lah. Yang terakhir itu memang ketua Fatayat kita, ketua Fatayat PWNU Jawa Timur itu akan ke Amerika dalam beberapa bulan, tetapi karena masa karantina ya COVID-19 ini akhirnya dia dibatalkan, tidak diperkenankan untuk ke luar negeri gitu. Juga ada beberapa kader yang menikmati studi di luar negeri itu atas berkah Fatayat ya, luar biasa sekali. Makanya kita ini harus optimis, kita harus terus belajar gitu. Lah kalau kita memiliki kesempatan seperti itu kan enak itu ya. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun, di luar negeri, di mana gitu kan enak. Jadi yang namanya belajar itu sangat menyenangkan. Jangan bosan-bosan kita ini untuk mengikuti tholabul ilmi. Jangan bosan-bosan, kita harus terus memompa ya, biar Fatayat itu orangnya pinter-pinter, karena memang bertujuan ya. Fatayat ini adalah teladan pengemudi utama, nah gitu dalam arasnya, namanya teladan gitu. Kita ini tidak boleh tertinggal, kita juga harus memerangi kebodohan misalnya, namanya teladan. Jadi teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal yang positif ya, jangan kemudian wah ini Fatayat ketertinggalan ini dalam bidang apa misalnya, bidang pergaulan yang seperti itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu ya tidak diperkenankan. Jadi teladan pemudi utama itu adalah kita pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama harus bisa menjadi referensi bagi pemudi-pemudi yang lain itu. Jadi semuanya harus bisa kita genggam dalam urusan politik misalnya. Nah ada yang mewakili dari Fatayat. Oh ternyata orang Fatayat itu mampu yang memegang jabatan sebagai politikus. Gitu. Politikus bersih loh ya, bukan politikus yang macam-macam. Misalnya keinginan-keinginan, pokoknya kepingin jadi anggota DPR misalnya. Bukan hanya sekedar keinginan yang semacam itu, tetapi juga membawa amanah ya dalam dirinya itu sebagai kader Fatayat harus begini, harus positif, bersih, inovatif, konstruktif. Nah gitu. Nggak boleh yang negatif-negatif pokoknya ya. Kemudian juga apalagi ini ya,
Nah, fatayat itu juga harus menjunjung tinggi agama. Jadi kita ini ya namanya organisasi kemasyarakatan yang kita juga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tentunya di dalam Nahdlatul Ulama itu banyak sekali para pakar, tentunya pakar-pakar keagamaan. Lah kita ini nggak boleh kehilangan referensi, kekurangan referensi tentang nilai-nilai keagamaan kita. Jadi kita selalu kaya dengan referensi itu, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, bagaimana kita harus menyikapi perkembangan zaman, kemudian bagaimana kita harus menyikapi perbedaan. Nah, kita harus selalu siaga, kita harus tetap sopan dengan perbedaan gitu. Tentunya semuanya itu dengan ilmu. Jadi kita menghadapi perbedaan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya perkembangan keilmuan sains yang sangat matang. Karena sahabat-sahabat, jika orang itu cepat ilmu, dia akan juga tidak mudah bergaul dengan orang, karena ya itu tadi, gagap perbedaan itu. Lah, untuk menghindari gagap perbedaan, kita harus banyak-banyak menimbah ilmu tentunya. Jadi di Fatayat ini banyak sekali kader-kadernya yang misalnya siap untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang apapun, insya Allah ada. Alhamdulillah di Fatayat cabang Bangil ini memiliki kader dokter ya. Nah, kita patut sangat bersyukur sekali ada Dokter Hikmah. Ya, Dokter Hikmah ini insya Allah dari Pondok Cangaan. Nah, ini kita memiliki kader seorang dokter dan kita bisa konsultasi atau apalah gitu. Kader dosen insya Allah ada, ya ketua Anda sendiri itu insya Allah kader dosen. Nah, kader penulis juga ada. Kemudian apalagi ya semuanya insya Allah ada. Yang sering kali bergerak dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup juga ada, seperti ketua kita, ketua cabang kita itu sangat aktif di lingkungan hidup dan kesehatan ya tentunya, karena beliau itu juga relawan penyuluh insya Allah, relawan penyuluh HIV/AIDS yang sudah diresmikan oleh bupati kita. Dan masih banyak lagi kader-kader Fatayat yang memiliki potensi-potensi unggul untuk mempersiapkan generasi-generasi agar pemudi Indonesia ini menjadi pemudi yang produk unggul, yang siap untuk berkontribusi di negara kita. Kemudian pesan saya lagi, dalam berorganisasi itu kita harus siap belajar. Karena dalam berorganisasi itu adalah kita bertemu orang yang mana orang tersebut pasti berbeda karakter, berbeda pemikiran, kemudian juga bisa jadi berbeda cara berbicara ya. Jadi kita ini jangan sampai gagap perbedaan gitu. Karena kalau di antara kita ini tidak bisa menyikapi perbedaan dengan baik, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan dengan lintas kita? Jadi di dalam Fatayat sendiri kita harus menyiapkan diri untuk menerima perbedaan yang ada. Dan tentunya kita semuanya tidak boleh diam. Kita harus terus belajar. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Murtosyah. Ini pemudi dari Surabaya. Terus ada Huzaimah Mansur, berasal dari Gresik. Yang satunya adalah Aminah dari Sidoarjo. Ketiga pemudi inilah yang berharap agar para pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk organisasi, untuk negara, bangsa, dan agamanya. Kemudian saya pikir cukup sekian. Kita akan sambung lagi dalam beberapa waktu yang lain. Jadi mohon maaf jika misalnya ada hal yang kurang sistematis dalam cara saya menyampaikan tentang kefatayatan. Tetapi yang terpenting adalah kita harus memompa agar kita memiliki semangat yang sangat tinggi gitu ya. Pemudi-pemudi itu nggak boleh melempem. Namanya masih kuat,
masih sangat strong ya. Kita harus memiliki jiwa kesatria. Kapan-kapan monggo kita ini ke Museum Nahdlatul Ulama yang di Surabaya ya. Kalau sudah selesai karantina Covid dan kondisi negara sudah aman. Nah, di sana nanti kita akan menjumpai foto-foto para perempuan-perempuan tangguh, bawa senapan dan sebagainya. Nah, itu. Semoga kita bisa meneladani semangat mereka, semangat juang dan teladannya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.